Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la syarika lah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini Allah izinkan kita untuk bisa bersama-sama bertafakur, bertadabur. Semoga langkah kita di hari ini Allah jadikan amal saleh dan kebaikan, dan setiap langkah kita Allah catat sebagai ganjaran yang berlipat-lipat, diampuni semua dosa, dan kita diistiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hatur dan sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para keluarga, dan insyaallah kita semua selaku umat yang senantiasa taat kepadanya. Dalam mangsa dayana. Alhamdulillah. Taslami nambe tepangdinya. Baik, kita akan sedikit bahas tema. Saya baru dapat tema ini beberapa hari yang lalu, tentang al-amanah, karena salah satu profil pribadi Islam yang sempurna, sumuriyatul Islam, itu ada pada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad ini luar biasa, karena Nabi Muhammad ini dari berbagai aspek dan sisi sempurna. Dari berbagai aspek dan sisi itu teruji, dan dari berbagai aspek dan sisi itu memiliki kelebihan yang menjadi contoh. Kalau kita bisa jadi bagus dari satu sisi, tapi di sisi lain kita lemah. Bahkan semakin kita tahu tentang profil Nabi Muhammad SAW, semakin kita tahu kemuliaan dan kehebatannya. Beda dengan diri kita, semakin orang tahu tentang diri kita, maka semakin orang tahu kelemahan kita. Maka ayyuhakumullah, sifat Nabi Muhammad salah satunya adalah al-amanah, siddiq, amanah, fatona, tabligh. Nah, ini adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW. Amanah itu dari kata iman, aman artinya ketenangan. Aman, tentram, tidak takut, tidak khawatir, tidak bimbang. Dan orang yang dia amanah, dia akan merasakan as-sa'adah, kebahagiaan. Nah, di dalam konsep sebelum kita berbahas tentang amanah, ada yang namanya bahagia, ada yang namanya kesenangan. Orang yang tidak amanah, dia hanya mencari kesenangan sesaat. Sedangkan orang yang amanah, dia mencari kebahagiaan yang lama. Jadi ada orang yang tergoda dengan kenikmatan dunia, ada orang yang tergoda dengan kenikmatan harta, akhirnya dia tidak amanah. Baik dia sebagai pekerja, dia sebagai suami, dia sebagai pemimpin, dia sebagai direktur, dia sebagai apapun, ketika tidak amanah, lebih kepada dia mencari kesenangan dunia, bukan kebahagiaan akhirat. Nah, Ustadz, apa yang disebut dengan kebahagiaan? Oke. Apa yang disebut dengan kebahagiaan? Dan apa yang disebut dengan kesenangan? Kesenangan itu disebut dalam Quran namanya mata'ul ghurur. Kesenangan itu sifatnya sementara. Ya, sementara. Ibaratnya senang itu tidak lebih dari 7 detik saja. Senang itu tidak lebih dari 7 detik. Contohnya, anak kecil pingin mainan. Ketika anak kecil ingin mainan, dia nangis, teriak-teriak karena pingin mainan itu. Segala ditunjuk, hoyong itu, hoyong itu, hoyong itu. Setelah mainan dibeli, dia mainin tuh dengan senangnya. Ustadz mau nanya, besok atau lusa mainan itu sudah di mana? Entah di mana. Ya, bisa jadi di tong sampah, bisa jadi ngegolet. Padahal ketika belinya dia nangis-nangis. Nah, dunia wa ma'ahu dan seisinya itu adalah kesenangan yang sifatnya sementara, ibaratnya anak kecil yang menginginkan mainan. Ayang mobil, ini semoga mobil biasa.
Hayang imah geus boga imah mah. Yes. Hayang kawin geus kawin. Hayang kawin deui itu. Jadi dunia itu seperti itu. Karena sifatnya mata, kesenangan yang sifatnya sementara. Tapi beda dengan yang namanya akhirat, senangnya itu abad dan abad. Nanti akan kita nyambung dengan amanah. Nah, kebanyakan orang tidak amanah karena dia mengejar yang pertama harta, yang kedua tahta, yang ketiga popularitas, sehingga dia menghalalkan segala salah. Ustaz, betul enggak yang namanya kaya itu bisa membuat orang bahagia? Ada di Jerman orang terkaya di dunia, namanya Adolf McLean. Adolf McLean ini adalah orang terkaya di Jerman. Antum tahu, beliau ini bunuh diri, menabrakkan tubuhnya di rel kereta api. Padahal orang kaya di mana? Jerman. Kalau betul yang namanya kekayaan itu bisa membuat orang bahagia, tidak mungkin Adolf McLean dia bunuh diri. Lalu ada, oh kalau kita punya kekuasaan pasti bahagia. Bijiannya bingahnya jadi pejabatnya, jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Nah, padahal yang namanya pejabat itu selalu kalah dengan yang di atasnya. Jadi lurah kalah sama camat, jadi camat kalah sama bupati, bupati kalah sama gubernur, gubernur sama presiden, presiden kalah sama istrinya. Tetap jabatan tertinggi itu istri ya. Pangdam Siliwangi deh. Kalau betul yang namanya jabatan itu bisa membuat orang bahagia, ada presiden Brazil dulu rame juga, namanya Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ini adalah presiden Brazil yang dia bunuh diri dengan menembakkan senjata ke dalam jantungnya. Jadi jantungnya ditembak, dan dia meninggal dunia saat itu juga. Karena stres, depresi, banyak tekanan dan sebagainya. Jadi Ustaz jadi pejabat itu tidak bahagia, sangat-sangat tidak bahagia. Oh mungkin kalau kita bahagia itu kalau kita populer. Tidak sedikit artis-artis sekarang yang minum minuman keras atau dia pakai obat penenang atau sekedar dia menggunakan ganja supaya dia tidak stres. Kita kenal namanya Kang Michael Jackson. Dia meninggal dunia dengan meminum obat penenang, ya, overdosis. Atau dulu ada artis tercantik di dunia dinobatkan sebagai perempuan tercantik di dunia. Namanya siapa? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe ini dia meninggal dunia karena banyak minum obat stres depresi atau obat penenang, overdosis. Kenapa? Karena dia stres depresi. Kalau betul yang namanya popularitas itu adalah suatu kebahagiaan, maka tentunya dia tidak akan mati dengan cara seperti itu. Bahkan, oh mungkin kaya, kalau orang kaya itu jadi bahagia. Tidak. Martinenko PhD, dia salah satu peneliti di Universitas Harvard University, dia mengatakan bahwa orang kaya itu cenderung stres. Yang benar stres. Orang kaya itu cenderung stres. Kenapa? Karena dia memiliki kondisi yang tidak bahagia. Istilahnya namanya wealthy but sad syndrome. Jadi dia punya sindrom. Yang pertama, tidak ada yang empati sama orang kaya. Itu karunya ke jalan bunga. Karunya di lubung hati porte dahar enggak? Ada. Jarang yang memperhatikan orang kaya. Yang kedua, dia akan memposisikan dirinya kaya sehingga sulit bergaul. Ini anak buah orang, dia murid orang. Sehingga ketika bergaul dia menjaga jarak, sehingga akhirnya dia hidup dalam kesendirian. Gitu ya. Yang ketiga, orang kaya itu ketika semua keinginannya dipenuhi, maka dia tidak akan merasakan bahagia lagi. Orang mah bahagia lah, misalkan orang tarang ada harga daging, sekali nggak ada daging, alhamdulillah daging gusti, udah tarang ada harta. Tapi orang kaya karena sering makan daging, maka dia tidak merasa bahagia lagi dengan makan daging.
Tidak bahagia lagi dengan mobil mewah, tidak bahagia lagi dengan rumah mewah. Halo? Halo? Oke, saya ingin bahas dulu penyebab orang tidak amanah dulu. Karena yang orang kejar tidak amanah itu lebih cenderung ke sana. Ustaz, apakah dengan cantik dan tampan dia bisa bahagia? Ya, ada Christine, dia tertarik mempelajari penelitian di psikologi sosial Harvard University juga sama, menyoroti hubungan seseorang yang berwajah cantik atau wajahnya tampan. Menurut dia, orang yang berwajah cantik dan tampan, hasil surveinya rata-rata kebanyakan rumah tangganya singkat dan tidak awet. Makanya jangan heran kalau lihat rumah tangga artis berantakan. Halo? Padahal suaminya cakep, istrinya cantik. Tapi kenapa pernikahannya tidak awet? Karena di dalam hubungan itu membutuhkan yang pertama, merasa dirinya kekurangan dan pasangannya kelebihan. Tetapi kalau dia merasa cantik, dia akan merasakan bahwa dirinya memiliki kelebihan dan pasangannya memiliki kekurangan. Maka pasangan ini tidak akan pernah awet. Nah, saya punya pengajian spesial namanya, pengajian khusus ibu-ibu sosialite. Ya, itu high grade. Jadi kalau kita ngaji itu masjidnya nggak terlalu penuh, tapi parkiran penuh sampai keluar. Ada ya. Dan antum tahu ternyata hampir 90% mereka bermasalah. Ya, saya pengajian sosialita ini dari mulai Bogor, dari mulai kajian di Jakarta, itu mereka orang yang penghasilannya tinggi, rata-rata rumah tangganya bermasalah. Bahkan saya kan buka P3M ya, pertolongan pertama pada masalah, layanan konsultasi ya. Kemudian ada pasien saya itu seorang perempuan yang ingin minta cerai sama suaminya. Sampai dia udah mengajukan gugat ke pengadilan, sampai datang ke saya konsultasi. Setelah itu, Ustaz, dia cerita sambil nangis terurai mata. Apapun, ada masalah apa? Pokoknya saya ingin cerai sama suami saya. Suami saya pelit. Padahal dia datang ke sana pakai mobil mini chopper terbaru. Harganya 1 M lebih. Kemudian cerita pokoknya suaminya itu pelit lah. Akhirnya saya tidak menerima cerita dengan satu orang, karena kita harus bayan, tabayun. Bayan artinya kita harus jelas. Biasanya kalau perempuan curhat itu pakai perasaan. Orang curhat dia ikut nangis. Tega-tega ini kurang pun salaki pada kita rek ditindas. Akhirnya yang terjadi bukan solusi, tapi tambah emosi. Betul nggak, Bun? Makanya jangan curhat sama cewek. Salah itu. Karena yang dipakai bukan logika, yang dipakai perasaan. Saya tidak merasa iba dengan cerita ibu ini. Walaupun dia terurai mata, nangis sebagainya, enggak. Karena dia hanya dari satu sisi. Akhirnya saya panggil suaminya. Suaminya dia seorang direktur bank. Belum lama ini lah, mungkin sebulan yang lalu. Dia yang punya bank banyak di mana-mana. Akhirnya saya panggil suaminya, datang ke rumah saya. Kemudian, Bapak betul begini. Akhirnya dia kasih ke saya bukti transferannya, bahwa dia ngasih ke istrinya sebulan itu, yang pertama untuk uang belanjanya 60 juta sebulan. Uang belanja sebulan 60 juta. Bayar dia mobil cicilan mini choppernya 32 juta sebulan. Berarti 92 lah. Dengan yang lain-lain saya transfer ke istri saya setiap bulan 100 juta. Itu di luar pembantu tanggung jawab saya, di luar anak sekolah tanggung jawab saya. Dan istrinya masih mengatakan suaminya pelit. Ini nggak gedeg ya. Saya aja ngasih istri saya 3M biasa-biasa aja. 5.550 3M. Jadi ayo Allah, cantik, tampan itu tidak menjadi simbol bahwa orang itu bahagia. Bahwa orang yang biasa-biasa saja justru cenderung bahagia. Bahwa orang yang amanah itu cenderung hidupnya bahagia. Bahwa orang yang dia hidup pada rel jalur Al-Quran dan Sunnah itu cenderung bahagia. Karena bahagia bukan pada orang kaya dan orang miskin. Paham?
Bahagia itu bukan pada orang kaya dan orang miskin. Bahagia itu sederhana sekali. Saya punya baby, bayi ya, dikasih kaos kaki ibunya botarasi. Saya gulung-gulung itu kaos kaki, lalu saya mainin sama anak saya, ketawa tuh. Nah, padahal itu kaos kaki bau. Karena bagi bayi itu sesuatu mainan yang bahagia. Coba itu kaos kaki Kak Inung gitu-gitu. Untung ngajerit ngadat bener. Betul ya? Persepsi bahagia itu berbeda-beda. Ada yang bahagia itu coba grade bahagianya ya, jangan mengatakan saya akan bahagia asalkan saya. Ulangi, saya akan bahagia asalkan saya. Wadah, itu nggak akan bahagia tuh. Mun urang kawin jeung si eta juga nah. Bahagia hirup teh. Mun urang boga nu kitu, bahagia ya. Jadi ada bahagia itu asal. Sehingga apa yang ada didapatkan itu dia tidak membuatnya menjadi bahagia. Ini persepsi kita untuk menuju ke amanah dulu. Maka persepsi bahagia itu adalah ya, persepsi kebahagiaan ini adalah, kita akan buka dulu. Bahagia itu bukan tanpa masalah. Dicatat dulu. Bahagia itu bukan tanpa masalah. Jadi kita menganggap bahwa bahagia itu hidup tanpa masalah. Jadi saya sudah sebutin, orang kaya masalah, orang-orang yang sukses masalah, pejabat tinggi masalah, punya kedudukan, orang yang tampan yang cantik, antum kabeh di dieu kenyawan atuh. Banget masalah hunkul. Tentunya. Nah, Ustaz, jadi bagaimana cara kita menyikapi sebuah amanah ini, dasarnya dari mana? Supaya kita menjadi orang yang amanah. Nantinya larinya ke amanah. Oke. Halo? Ya kene? Hidup ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah supaya kita menjadi pribadi yang amanah, kita tidak punya apa-apa dan semuanya punya Allah. Prinsipnya itu aja. Ini tangan saya ada apa? Kosong. Jadi saya nggak punya apa-apa. Oke, tangan antum kosong sama. Oke, saya kasih antum tahu ada dompet ya. Dompet saya kebetulan ada uang dolarnya sekitar 10 juta dalamnya. Ya. Oke. Kemudian anak kasih ke antum dompetnya. Ini buat antum. Apa yang antum ucapkan? Jazakallah. Nuhun. Terbuka hutang tak nuhun. Kita selalu mengucapkan terima kasih kan ketika kita mendapatkan sesuatu. Betul ya? Kita selalu bersyukur dengan sesuatu yang kecil, tapi terkadang kita lupa bersyukur dengan sesuatu yang besar. Saya kasih Anda uang 10 juta, tapi punten cingir ka abdikeun. Tuh cingir? Akalingking? Akalingking buat saya 1. Mau nggak? Ulah nanti 10 juta tuh buat cingir mah. Saya kasih antum 1 M, 1 miliar bunga. Irung hiji coklokeun. Hiji-hiji nate Gusti. Manya ayu garu atusan miliar teh garu irung. Jadi ayo ada Allah, sadarkan mereka Allah. Kita selalu bahagia dengan punya rumah, bahagia dengan punya mobil, bahagia dengan punya motor, bahagia dengan punya harta, tapi kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Bahwa yang amanah yang pertama, konsep amanah itu adalah amanah untuk diri sendiri. Bahwa inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, mata dan hati, tangan, tubuh semua yang kita miliki akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah amanah. Maka konsep amanah yang pertama adalah bahwa diri kita ini adalah titipan dari Allah. Kita nggak punya apa-apa, jangan merasa punya apa-apa. Kita kan bemino abdi. Anu itu mapi Allah. Ieu jalan lu batuh. Iya anjeun mah teu terangnya. Tah di ujung kulon teh ka ujung kulon eta sawah teh. Eta teh nu aki-api teh. Aya-ayana mah ku batu. Jadi akuan semuanya punya kita.
Padahal konsep hidup adalah tidak punya apa-apa kecuali hanya punya Allah saja. Kalau konsep hidup semuanya punya Allah, maka kita akan amanah menjalani kehidupan. Bukan punya saya, apalagi punya orang. Ini punya dirinya saja, nggak merasa punya dirinya. Maka setiap hari dia akan merasakan sibuk dia. Dia akan sibuk dengan bersyukur kepada Allah. Dia akan sibuk dengan menyebut Allah. Ketika dia bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Alhamdulillah saya masih hidup ya Allah hari ini. Mata melihat, alhamdulillah saya melihat ya Allah. Mulut bicara, alhamdulillah ya Allah saya bicara. Tangan memegang, alhamdulillah ya Allah. Jadi kita seringnya apa yang terjadi? Yang sering terjadi, orang yang tidak amanah adalah orang yang mengeluh. Itu nggak akan bahagia. Kalau Anda sedang mengeluh dengan apa yang didapatkan, punya istri mengeluh, kita lihat istri titipan Allah, anak titipan Allah, pekerjaan titipan Allah, semua pekerjaan Allah. Coba bayangkan kalau mereka tidak ada. Alhamdulillah saya punya anak ya Allah. Coba kalau dia tidak ada ya Allah. Punya istri, alhamdulillah ya Allah. Kenapa Anda merasa tidak bersyukur ketika punya istri? Awal-awal nikah coba. Awalnya tidak punya, tidak merasa memiliki, betul? Kemudian Anda baru memiliki, sehingga Anda merasa bersyukur punya istri. Setelah lama Anda merasa memiliki istri Anda, akhirnya biasa weh. Jadi hidup itu adalah ketika antum merasa memiliki, maka antum akan menganggap sesuatu itu biasa. Antum tidak akan menjadi amanah. Katakan bahwa isi antum punya Allah, anak antum punya Allah, rezeki antum punya Allah, pekerjaan punya Allah, kekayaan punya Allah, semua yang antum miliki punya Allah. Hidupnya ibaratnya tukang parkir. Tukang parkir walaupun banyak mobilnya tidak pernah sombong. Ayo tukang parkir sombong. Mobil orang loba ya. Tukang parkir diambil mobilnya satu-satu tidak pernah marah. Ayo ngambek tukang parkir copot motor. Tidak. Dia hanya mendapatkan upah dari menjaga mobil-mobil itu. Sama halnya kita ini tukang parkir di dunia ini. Semua punya Allah. Kita harus menjaga semua titipan dari Allah. Ketika kita amanah menjaga titipan Allah, maka Allah akan berikan kita pahala. Allah berikan kita surga. Allah berikan kita ganjaran. Dari kita menjadi orang yang amanah. Halo, paham sampai di sini? Halo, paham sampai di sini ya? Paham. Jadi Ustaz, supaya kita menjadi amanah, yang pertama apa? Konsepnya sederhana. Selalu bersyukur dan merasa bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Jangan membandingkan. Ya. Oke, yang kedua, Allah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana konsep amanah ini? Bahwa amanah ini dibagi tiga. Ada amanah terhadap Allah, yang dua adalah amanah kepada orang lain, yang disebut dengan profesional dan tanggung jawab. Dan ada amanah terhadap diri sendiri, memfungsikan seluruh anggota tubuh kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu. Ulangi, amanah dibagi berapa? Yang pertama amanah kita kepada Allah, yang kedua orang lain, yang ketiganya adalah diri sendiri. Karena Islam ini mengatur hubungan dengan Allah dan mengatur hubungan dengan sesama. Amanah itu adalah taklif. Taklif itu artinya beban, bukan tasyrif. Tasyrif itu kehormatan. Alhamdulillah, syukuran jadi anggota dewan. Seolah-olah bahwa jadi anggota dewan itu adalah kehormatan. Makanya dipanggilnya anggota dewan yang terhormat. Guru nama kieu dipilih jadi anggota dewan, tahlilan. Tahlilan itu innalillahi itu jadi pejabat gitu. Bagaimana ketika Umar bin Khattab, ketika beliau dipilih menjadi seorang khalifah, maka yang beliau katakan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena amanah itu adalah taklif, dia beban, bukan tasyrif, bukan kehormatan. Jadi tidak ada yang namanya bangga, tidak ada yang namanya serakah. Ya, jadi pejabat penunggu sepeda. Maka ini yang terjadi kepada
namanya Sa'labah. Ini Sa'labah ini orang yang sangat miskin. Kemudian dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasul, aku ingin jadi orang kaya. Ini kaya itu aman, kan? Maka Rasulullah mengatakan, sedikit engkau syukuri lebih baik daripada kau banyak, tapi kau tak mampu mensyukurinya. Maka beliau datang lagi sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin jadi orang kaya. Pokoknya kalau Abu Bonghar, rajin sedekah, rajin sholat, rajin ibadah. Gitu ya. Juga gitu ya, anggota dewan. Kau nanti lamun Abu jadi rekyu. Juga jadi mapoho. Nah, ayat ikhwanullah, saudara dengan Allah. Setelah itu maka yang terjadi adalah dia datang lagi kepada Nabi dan akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin jadi orang kaya. Rasulullah tahu kalau Sa'labah ini kaya, dia tidak akan menjadi orang yang bersyukur, dia akan lupa, dia tidak akan amanah. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, kalau kau mau, aku akan alirkan dari gunung Uhud itu emas dan perak. Kalau kau mau, tapi sedikit engkau syukuri, itu lebih baik daripada banyak tapi kau tak mampu mensyukuri. Tapi Sa'labah kekeh dia ingin jadi orang kaya. Akhirnya Rasulullah mendoakannya, doa Nabi diijabah. Dia punya kambing satu pasang, ya. Kambingnya beranak tambah banyak. Semakin banyak ternyata betul. Dia menjadi hubud dunia wa tasyagulu biha. Menjadi cinta dunia dan terlalu sibuk dengan dunia. Yang awalnya sering ke masjid jadi jarang. Yang awalnya kalau di masjid wirid, ayo mah likum leos. Gitu ya. Yang awalnya suka dekat dengan Allah sekarang mulai lupa. Karena sibuk ngurusin kambing-kambing. Kambing Sa'labah ini akhirnya di Madinah terlalu banyak. Akhirnya dia diam di sebuah lembah di luar Madinah, tapi masih di Madinah. Di luar Madinah ada sebuah lembah, dia diam di sana dengan kambing-kambingnya. Akhirnya dia tidak bertemu lagi dengan Rasulullah, tidak ikut ngaji lagi, tidak di masjid lagi, tidak berkumpul lagi dengan orang-orang saleh. Dia sibuk dengan dunia dan hartanya. Maka Nabi menyuruh seorang sahabat untuk menagih zakat, kan? Maka Sa'labah mengatakan, untuk apa zakat? Ini adalah hasil kerja keras saya. Sampai akhirnya Rasulullah tidak mau memandang Sa'labah seumur hidup Rasulullah SAW, karena beliau menjadi orang yang sombong ketika dia tidak amanah, ketika diberikan kekayaan oleh Allah tidak sesuai dengan janjinya. Maka ayo rahmatullah, ini yang disebut dengan amanah. Halo? Nah, semakin tinggi iman seseorang, maka dia semakin amanah. Karena iman itu merasakan pengawasan Allah. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah apa yang kita ucapkan, katakan, semuanya dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Iman kuat nih, merasa semuanya diawasi oleh Allah, dia akan amanah. Dan orang yang imannya jauh, dia merasa diawasi oleh CCTV. CCTV payahannya. Sehingga amal-amalnya itu dikatakan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau di depan gak ada orang, dia sholatnya malas. Kalau nggak ada orang, dia tidak amanah. Kalau nggak ada orang, sawe gak bete bos ini. Saka hayang, saka ingat, saka daya. Karena nggak dikontrol pekerjaannya. Tapi kalau ada bos, yura'unan nas. Kalau dilihat manusia, maka dia sholatnya dibagus-bagusin. Usul Fatutuk karena ada depan orang, jadi sholatnya dibagus-bagusin. Tapi kalau nggak ada orang, Gusti kita sholat jika pematok hayang. Allah. Sholat breakdance gitu ya. Allah karim. Jadi orang amanah itu nggak perlu dikontrol, karena dia punya tanggung jawab sendiri bahwa ini adalah amanah di hadapan Allah. Allah melihat pekerjaan saya, Allah melihat apa yang saya lakukan. Sehingga Al-Quran menyebutkan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Itu disebut dengan ihsanul amal. Amal yang dia lakukan, amal yang the best of the best. Gak perlu dikontrol, gak perlu menjilat, gak perlu cari pujian orang. Gak penting buat dia, karena ini amanah yang Allah berikan. Sehingga dia berikan yang terbaik.
peduli dipuji kagak dipuji, mau dapat THR mau kagak bodoh, yang penting ini amanah. Nah, capek gawe-gawe ini mah teu dihargaan deh. Urang teh kurang kumaha gawe di dieu teh urang teh. Mun eueuh urang coba ieu bangkrut usaha. Untungnya ya orang kene. Ketika amal itu sering dibicarakan, merasa paling berjasa, merasa paling hebat, itu ciri-ciri tidak amanah itu. Karena orang yang amanah itu tidak peduli dengan pujian orang. Ya kalau dipuji dia mengucapkan alhamdulillah, pujian itu punya Allah bukan punya saya. Dia yang penting bekerja yang terbaik aja. Nah ciri orang yang ihsan itu yang pertama itqanul amal. Amalnya itu rapih, terencana, tersusun, terukur. Bukan omdok, nato, no action top only. Ngomong nama masalahnya. Gampil, orderan dia mah gampang. Beres. Kenyataan mah no. Dia buktikan dengan amal, bukan dengan omongan. Jaudatul ada, semua pekerjaannya tuntas beres. Bu amanah tuh. Kemana kamar itu siapa? Beres. Kantun di damelan itu acan beres ya. Kongres beres tapi kantun di damelan. Yang ketiga ikhlasun niyyah. Orang yang amanah itu niatnya ikhlas karena Allah bukan karena ingin dipuji. Karena ikhlas dari kata khalasa artinya bersih, murni, jernih. Seperti air susu yang tidak dicampur dengan kotoran walaupun sama-sama di dalam tubuh. Ya, sama-sama di dalam lubang yang sama tapi tidak keluar kotoran. Nah itu disebut dengan yang namanya ikhlas karena ikhlas itu tidak bercampur dengan kotoran. Maka iya walakumullah orang yang ikhlas itu orang yang amanah itu adalah orang yang dia murni segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis Nabi Muhammad di ayat Ahmad dikatakan la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janji. Makanya orang yang tidak amanah itu cirinya ayatul munafiki salasun. Orang yang munafik itu cirinya ada 3. Yang pertama, kalau berkata dia berdusta, kalau berjanji dia kalau diberikan amanah dia. Dan orang yang tidak amanah itu pertama jadi ladang musuh dengan siapapun. Jadi dengan siapapun jadi musuh, dengan siapapun dikucilkan, tidak bisa dipercaya oleh orang, bisnisnya tidak akan lancar. Tapi kalau orang amanah ya, subhanallah, dia tambah berkah hidupnya. Kemanapun dia dicintai, kerja dengan siapapun dia dihargai, dengan siapapun dia dihormati. Karena dia amanah. Makanya hati-hati dengan amanah ini. Antum harus bekerja. Salah satu konsep amanah adalah profesionalisme. Nanti ada konsep profesional. Ya, jadi pekerjaan itu antum jangan dengan kata-kata, tapi antum sudah ukur kemampuan antum sampai di mana. Nah, ilahakumullah, saudara kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kunci daripada amanah ini? Ya, kunci intinya yang pertama adalah menjaga iman. Menjaga, karena orang yang tidak punya iman tidak akan amanah. Ibaratnya begini nih, kalau saya punya konsep sebagai seorang pebisnis gitu, karena saya juga di travel umroh, haji, saya punya pekerja juga sama, saya juga di Mahabbah manajemen, saya juga punya pekerja. Intinya saya punya konsep, kalau orang itu tidak sholat maka saya tidak akan pernah percaya sama dia. Kenapa? Allah saja dia khianati, apalagi manusia. Allah saja dia khianati, apalagi manusia. Jadi jangan pernah percaya sama orang yang nggak sholat. Kan amanah itu ada amanah kepada Allah, amanah kepada orang lain, amanah kepada diri sendiri. Jangankan amanah kepada orang lain dan diri sendiri, dia hubungan dengan Allah saja sudah tidak amanah. Bahkan Nabi mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Janji antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang tidak menunaikan sholat, berani meninggalkannya, faqad kafara, maka dia kafir.
Ini betapa dahsyatnya arti sebuah iman bagi orang yang amanah. Maka semakin iman seseorang tinggi, maka semakin dia akan amanah. Yang kedua adalah selalu ingat bahwa semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pekerjaan antum, sehari-hari antum, tiap detik yang kita lakukan ini semua dicatat semua. Ada rekaman CCTV-nya. Yang ketiga adalah mengevaluasi kelemahan diri dan keterbatasan diri. Jadi antum harus bisa mengatakan iya dan tidak. Kalau antum tidak sanggup dengan sesuatu, katakan tidak. Kalau antum sanggup, katakan iya. Dan antum konsekuensi bertanggung jawab dengan ucapan itu. Sekarang antum dikasih mana? Antum kira-kiranya, iyalah enggak. Tapi beri kuku lutus. Yang berat diberi amanah. Jangan begitu. Jadi antum harus bisa mengukur kemampuan saya, sehingga antum jadi orang amanah. Pak, kalau saya dikasih kerjaan 1000 pieces, saya nggak bisa. Kemungkinan saya mampunya cuma 500, insya Allah saya bisa. Jadi antum harus mengatakan, mengukur kemampuan antum, dan antum bisa mengatakan iya dan tidak. Jangan antum memaksakan. Biasa di damelan 1000, minggu payung kena beres. Salah lah. Kenten-kenten iraha. Dukata. Minggu payung beres semua. Mudah-mudahan. Itu amanah tidak? Tidak. Karena orang yang amanah dia akan profesional. Kalau dia janji tanggal segitu, dia tepati tanggal segitu. Kalau dia selesai sekian, maka dia tepati selesai sekian. Kalau tidak mampu, dia katakan tidak. Kalau dia mampu, katakan iya. Paham atau? Itu ciri karakter orang amanah. Yang keempat adalah selalu memohon pertolongan kepada Allah agar selalu amanah. Jadi trust, kepercayaan dalam bisnis, dalam antum bekerja, dalam apapun semua, itu menjadi satu yang sangat penting. Karena Nabi SAW punya julukan Al-Amin, orang yang amanah. Sampai orang Arab itu kalau nitipin uang ke Rasulullah, dia percaya. Ini nitipin uang 2 miliar ke antum, anak percaya tuh. Ini kena kabang. Berak. Saking percayanya orang kepada Nabi Muhammad, maka orang nitipin uang saja ke Nabi Muhammad, orang percaya. Karena beliau ini amanah. Bahkan ketika Nabi sebelum menjadi Rasul nih, dia pernah janji dengan seseorang di sebuah pasar. Dan orang yang janjinya lupa, baca ayat HP atau hari itu, dan ayat telepon. Maka Nabi menunggu di pasar. Sampai larut sorenya, orang itu belum datang juga. Sampai besoknya baru ketemu di pasar dengan tidak sengaja. Maka dia mengatakan kepada Muhammad, wahai Ahmad, sedang apa kau di sini? Aku menunggu kamu, kan kita janji kemarin. Subhanallah. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang amanah, sehingga Rasulullah dijuluki dengan julukan Al-Amin. Dan orang yang Al-Amin akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar, bukan oleh manusia, oleh Allah pun sama. Antum amanah, rizki antum tambah besar. Antum amanah, antum akan sukses. Antum amanah, orang akan percaya sama antum. Bayangin ketika orang-orang kafilah ini, orang-orang Arab ini, suku-suku kabilah ini berantem. Karena ketika Hajar Aswad itu copot, mereka berebut untuk memasangkannya. Betul ya? Maka dia mengatakan siapa yang keluar dari pintu Babu Salam, dan mereka tahu yang keluar dari pintu Babu Salam itu pasti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu keluar dari pintu Babu Salam, belakang Babu Salam itu adalah rumah Nabi Muhammad SAW. Yang sekarang Maulid Nabi, itu disebut dengan Babu Salam. Maka ayolah Allah, saudara dengan Allah. Maka setelah itu keluarlah Nabi Muhammad SAW, masih muda, belum jadi Rasul, orang paling muda. Maka semua kabilah-kabilah mengatakan kalau Muhammad yang menempelkan Hajar Aswad ini, maka saya ridho dan ikhlas. Tapi lamun giliran, tapi pasti apa? Saking orang yang amanah itu, dia dihormati. Subhanallah. Jadi tadi yang keempat adalah selalu memohon kepada Allah agar diberikan amanah. Yang kelima, ujian dengan kesenangan, ujian dengan masalah. Ini bisa menggoyahkan amanah. Jadi jangan campur adukan urusan pribadi ke dalam pekerjaan itu. Ini hari yang gak ini sih. Kunana aja, kata hati ada.
Atau bisa jadi antum udah ngerasa sukses, akhirnya antum justru jadi nggak amanah. Dulu waktu antum belum maju, itu mau dianterin rapi, packing, udah sukses, udah banyak yang order. Pas datang order, emang ordernya cuma 10 peces, nggak nerima ya. Sekarang ordernya harus 1000 peces ke atas. Sehingga kita menganggap enteng yang kecil-kecil tuh, nggak diperhatikan yang biasa-biasa, yang pedagang eceran. Kalau mau ordernya udah tangkian ya. Jadi ayo warahmatullah, ini orang yang amanah ini tidak lalai ketika diberikan kekayaan, kesuksesan, dan tidak lalai ketika diberikan ujian. Ya, dia fokus dengan apa yang dia lakukan. Makanya ada yang mengatakan lebih baik diuji dengan kesusahan daripada diuji dengan kesenangan. Kenapa? Orang tererror, dibere nikmat, tambah naon? Tambah error. Orang lagi lupa sama Allah, dikasih duit banyak, tambah lupa dia. Maka disinilah namanya istizraz kan. Dia makin tinggi itu, dia makin merasa bahwa Allah itu sayang sama dia, padahal dia sholat sakapurna, tahajud tara, puasa Senin Kamis boro-boro, ibadah sahayangna, sholat khusyuk, tapi duitnya banyak. Ini bisa jadi istizraz. Tapi orang yang dikasih masalah, ujian, cobaan, bisa jadi itu bentuk kasih sayang Allah. Pada orang mah kadang-kadang ngomong geus boga masalah teh jadi tahajud, Pak. Jadi rajin ke masjid. Loba duit mah atuh kamol. Subhanallah ya. Jadi ujian dan kesenangan tidak boleh melalaikan. Kemudian apa lagi Ustaz, supaya kita amanah? Melatih diri untuk bisa amanah dari hal yang terkecil. Jadi antum punya amanah sebagai seorang ayah, antum amanah. Antum sebagai seorang suami, antum berusaha amanah. Walaupun isi antum kerja misalkan ya, punya penghasilan, jadi antum udah ngerasa waduh tenang ya, duit besar ayah ya. Antum tidak berpikir bahwa itu uang yang untuk sama-sama. Antum berpikir bahwa ini amanah saya sebagai suami yang memberikan nafkah, bukan kewajiban istri saya. Bisa jadi isi antum lebih besar penghasilannya 20 juta. Antum hanya 1 juta. Antum hanya misalnya nih nafkah dari suami. Maka istri akan lebih menghargai nafkah itu daripada penghasilannya yang 30 juta itu. Jadi antum amanah sebagai suami, amanah sebagai yang kecil-kecil antum amanah. Ada orang janji, antum amanah. Ya. Antum misalkan punya hutang janji, amanah. Pokoknya semua hal yang diamanahi antum berusaha untuk amanah. Dari hal yang terkecil, maka antum akan amanah dari hal yang sangat besar. Kemudian menjaga komitmen, jangan PHP. Ya, kalau antum mau berjanji komitmen, selesaikan itu. Antum bikin target misalkan janji, ginten-ginten tengsena iraha minggu payun. Dinten naon tah? Maksimalkan, enggak apa-apa. Supaya antum khawatir ada halangan untuk apa misalkan minggu payun teh kaping 11 Pak insyaallah. Sebelum jam tanggal 11 antum sudah selesai. Kerunyung teh tanggal 2, tanggal 11. Alhamdulillah tuh saya. Antum akan jadi orang amanah. Sebelum deadline antum udah beres. Jadi jangan antum memberikan PHP, pemberi harapan. Pas balik deui kerunyung terus beres kacan. Insyaallah enjing. Ini kalinya kantun di kancingan. Kata yang kali tacan di bungkusan. Tetangga dia, oh mananya? Pura-pura lupa tadi insomnia. Amnesia insomnia. Nggak tarik salah deh. Terus apalagi Ustaz? Proaktif akan tidak suudzon, tidak kecewa. Jadi kalau antum misalkan antum janji sesuatu di tanggal 11, tapi tiba-tiba antum tidak bisa gitu. Proaktif, lo cicing wae. Oh ini tanggal 11 kudu beres ya. Maka antum bicara sama orang itu. Kendalanya apa? Masalah problemnya apa? Kayak kemarin kasus-kasus corona mungkin ada hal-hal yang antum sehingga antum tidak bisa amanah gitu. Antum komunikasikan dengan orang itu secara proaktif. Tidak boleh orang itu jadi kecewa. Ini kisah dokter ya. Dokter satu dokter amanah karena punya iman sama Allah. Wah, yang satu dokter yang tidak amanah karena orientasinya dunia. Maka ada seorang ibu yang sakit, nenek-nenek. Wah, penyakitnya komplikasi. Gus tarik salah dia.
penyakitnya komplikasi banyak. Dia datang tuh ke dokter yang tidak amanah. Pas datang ke dokter itu ternyata di depannya ada anjing. Kok bengek keluar. Pas buka pantau pak, keleket, perawatnya judes. Mau apa bu? Mau berobat. Oh iya tunggu sebentar ya. Ini ngambil nomornya sana bu. Judes. Akhirnya ibunya keluar tak penyakit riut. Jadi bengek riut keluar. Pas ngambil nomor ternyata nomor 28. Ibu nomor 28. Iya ibu tunggu aja ya. Duduk ibu di mana? Ya di mana we? Bukan mah niprak we. Jadi dikasih tempat duduk, tidak dilayani, ya orangnya judas, ya sok sibuk, sok banyak pasien. Oh begitulah. Dipanggil nomor 28, ibu sini. Ya, jadi cangkeng punya. Atau tidak diberi kursi itu pak. Bengek, riut, cangkeng keluar. Pas ke dokter langsung masuk ke ruangan dokter, langsung disuntik ke dokter. Jos. Kenapa ibu suntik? Ayah saya obat. Nyah. Lalu dicerita sama dokter teh. Dokter, saya teh penyakit riut. Kalau siang malam teh begini, punya bengek juga. Kadang juga mah, kadang juga sakit pinggang. Ibu mah percuma berobat juga dah. Dah tua begini mah wajar bu. Dah orang mau dekat mati memang begitu bu. Ya. Pokoknya dia sakit hati tuh nambah penyakitnya. Tambah bengek, tambah riut, jadi flu. Ya segala rupa we. Pas dia bayarnya berapa? 300.000. Wah, pingsan. Nyatu sopan, nyatu tidak mahal deh. Akhirnya dia bilang sama orang-orang, "Hei, jangan datang ke dokter itu. Dokter itu mah judes, pelayanannya tidak bagus. Saya mah kecewa sama dia." Jadi nyebar tuh iklan tuh. Akhirnya dia pindah ke dokter yang baru. Pas dia ke dokter itu, pintunya langsung otomatis buka. Ciut, dibukain sama suster. Otomatis. Langsung saya lega katanya. Pas datang, "Selamat datang ibu di klinik kami. Silakan ibu masuk ke dalam." Kayak pramugari, ramah-ramah. Ya, disuruh duduk. Ibu duduknya di sini. Ibu mau minum air putih, mau air bening. Banyak pilihan. Ada putih jeung bening teh sarua keneh. Air putih, air bening. Wah, subhanallah, dilayani itu duduk. Walaupun cuma air putih. Aqua pakai eta teh, colokin. Silakan ibu minum. Ibu di sini nyaman, belum apa-apa, ibu mah sudah ngerasa sejuk. Udah sehat ini mah. Ini ibu nomornya, ibu nomor 1Z. Ibu baru datang udah nomor 1. Iya 1Z. Ayo 1A, 1B, 1C. Ya. Pas dipanggil ibu 1Z silakan masuk. Kok ibu nomor 1 kok lama? Ibu kan 1Z. Oh iya ya. Dia masuk dipanggil sama dokter. Subhanallah ibu gimana? Kok ibu kelihatan sudah sehat ya? Alhamdulillah dokter. Itu baru masuk pintu aja ibu sudah segar banget ini teh. Yang menyembuhin mah Allah bu. Ibu cuma ikhtiar. Kalau Allah besok katakan ibu sembuh, semua penyakit ibu hilang. Iya dok. Sekarang juga kodok sudah hilang penyakit saya. Akhirnya dia mau bayar. Gimana? 300.000 cukup? Gitu ditantang tuh. Dia bilang ke orang-orang, kalau mau berobat datang ke dokter itu. Kalau mau apa-apa datang ke dokter. Orangnya ramah, orangnya baik, orangnya sopan. Pokoknya mah ajib dah. Halo? Karena dia amanah. Jadi efek amanah dan tidak amanah itu besar dalam hidup kita. Jangan menyepelekan. Ya. Ya. Jadi gak waktu ya. Silakan ada tanya jawab fatal musyawarah. Ayo, diam saja ini sepertinya kurang sarapan. Pas armang saja. Atas lagi gitu, melehoy. Teteh ada yang ditanyakan fatal musyawarah.
skip ini benar. Tidak ada ini tuh. Emang suka tidak ada tanya jawab begitu? Sudah ya, cukup ya. Alhamdulillah kalau sudah cukup, syukur ya itu. Ya mudah-mudahan nanti waktu kita bertemu lagi ya. Ada konsep nanti, ada konsep mencari kebahagiaan. Jadi bagaimana kita mencari bahagia yang sebenar-benarnya bahagia. Jadi konsep hidup ini antum jangan dulu sukses dulu bahagia dulu. Sukses dulu bahagia dulu. Bahagia dulu baru sukses. Antum tuh kebalik kan? Orang mah kudu sukses sudah kakarak bahagia. Maka tuh bahagia udah can sukses. Ya, maot weh. Jadi samsara hidupnya ya. Jadi bahagia itu bukan menunggu nanti, bahagia itu menunggu sekarang. Hidup di jalan Allah, tidak neko-neko, syukur dengan apa yang sudah didapatkan. Ya, selalu bersyukur terus-terusan. Insya Allah nanti bahagia akan datang kepada kita semuanya. Nanti kajiannya mudah-mudahan di lain waktu, atau juga bisa hadir di kajian Majelis Mahabbah ya, setiap hari Ahad, hari Minggu, ba'da asar di Masjid Agung. Tapi untuk sementara karena Masjid Agung masih belum dibuka, kita di masjid di Janul Anwar, ba'da asar jam 4 setiap hari Ahad. Gratis, ikhwan akhwat, mau keluarga, bawa istri, bawa anak, silakan ke sana ya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ikuti doa kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, tundukkan pandangan kita semuanya. Bayangkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inna sam'a wal basar wal fu'ad, pendengaran, penglihatan, lisan, mulut, tangan kita semua, kaki, tubuh kita semua yang Allah berikan sebagai amanah. Dan beristighfar kepada Allah kalau Allah berikan kepada kita dan kita tidak amanah. Ilahana atuhriku bin nari aini, apa kau akan bakar kedua mata kami ya Allah. Mata kami yang diperlihatkan kepada yang haram, yang kotor, mata kami yang berzina. Sambil beristighfar, astagfirullahaladzim. Atuhriku bin nari lisani, ya Allah, apa kau akan bakar lisan kami dengan api neraka ya Allah. Lisan kami yang ghibah, yang fitnah, yang menjelekkan orang. Terlalu mudah kami berghibah ya Allah. Terlalu mudah kami menjelekkan orang. Bahkan Imam Ghazali mengatakan bahaya ghibah itu 30 kali daripada zina. Astagfirullahaladzim. Atuhriku bin nari sam'i, apa kau akan bakar pendengaran kami dengan api neraka ya Allah. Kami dengar suara azan tapi kami bersantai. Kami dengar ayat Al-Quran tapi hati kami tidak tersentuh. Kami dengar nasihat tapi kami tidak sami'na wa ata'na. Atuhriku bin nari jismi, apa kau akan bakar seluruh tubuh kami dengan api neraka ya Allah. Maafkan kami yang khianat dan tidak amanah ya Allah. Maafkan kalau kami lalai dalam salat, lalai dalam ibadah, jauh denganmu, hubbud dunya wa tasyaghulu biha. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Assalamu radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in, amin. Ilahana abduka al-abika raja'a ila babik. Ya Allah, ya Tuhan kami, hambamu yang lemah ini kembali mengetuk pintu rahmatmu. Ilahana abduka al-mudhibu ataka bil-udhr, hambamu yang berumuran dengan dosa kembali bersimpuh di hadapanmu. Wa maksiatana kathir, maksiat kami banyak ya Allah. Maksiat mata, maksiat pendengaran, maksiat lisan, maksiat tangan, maksiat kaki, dan semua maksiat yang kami lakukan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah maksiat yang kami lakukan. Walaupun di depan manusia kami mulia, walaupun di depan manusia kami mulia, sungguh di hadapanmu kami hina ya Allah. Walaupun di depan manusia kami mulia, sungguh di hadapanmu kami hina.
Engkau masih menutupi aib-aib kami ya Rabb. Beruntung kami masih ditutupi aib-aib kami oleh-Mu ya Rabb. Padahal Engkau maha tahu betapa hina diri kami dan betapa banyak maksiat yang kami lakukan. Wa ta'atana qalil, ketaatan kami sedikit. Bahkan ketaatan dan ibadah kami ditambah dengan ria, dengan ujub, dengan sombong, dengan takabur ya Rabb. Wanzur ilaina birahmatik, maka pandang kami semua dengan pandangan rahmat-Mu ya Rabb. Allahumma lakal hamdu bil Islam, segala puji bagimu atas nikmat Islam yang Kau berikan kepada kami. Walakal hamdu bil iman, segala puji bagimu atas nikmat iman yang Kau hujamkan dalam dada-dada kami. Walakal hamdu bil Quran, segala puji bagimu atas nikmat Al-Quran sebagai hudan petunjuk dalam hidup kami. Walaupun kami sering melupakan ayat-ayat-Mu ya Allah. Walakal hamdu bi Rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, segala puji bagimu atas nikmat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi kami, tauladan kami, Rasul kami. Maka berikan syafaat kepada kami ya Allah. Lakal hamdu bil dakwah, lakal hamdu bil jamaah, lakal hamdu bil ukhuwah, lakal hamdu bil jamaah, lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Segala puji bagimu kami berkumpul dalam dakwah berjamaah, dalam ukhuwah, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, berkumpul dengan orang-orang yang beriman, masih dekat denganmu ya Rabb, di tengah kami berbuat maksiat dan dosa. Lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina, dan semua nikmat yang Kau berikan yang tidak bisa kami hitung satu persatu ya Rabb. Maafkan kami yang merasa kurang, merasa tidak cukup. Maafkan kami yang tidak tawakal, maafkan kami yang tidak ikhlas dan sabar. Maafkan kami yang sering mengeluh. Allahumma taqabbal taubatana ya Allah, kabulkan dan terima taubat kami. Waqsil haubatana, hapuskan dosa-dosa kami. Wa ajib da'watana, terima doa-doa kami. Wahdi qulubana, tunjuki hati kami. Wasaddid alsinatina, tepatkan lisan kami. Wasul sakhaima sudurina, dan hilangkan semua penyakit yang ada dalam dada-dada kami. Lembutkan sekeras apapun hati kami ya Allah. Terangi segelap apapun hidup kami ya Allah. Allahumma ja'alna laka dzakirin ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu berzikir, laka syakirin, selalu bersyukur, laka awabin, laka mukhbitin, selalu tunduk dan khusyuk kepadamu. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maafkan kami yang zalim kepada diri kami sendiri. Betapapun kami tahu dosa, kami ulang dosa. Kami tahu maksiat, kami ulang maksiat. Kami tahu ingkar, kami ulang keingkaran berulang-ulang ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jangan condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Kau berikan petunjuk dan hidayah kepada kami. Tetapkan kami istiqomah, tetapkan kami iman di dalam hidup kami sampai akhir hidup hayat kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan kepada kami keluarga syurga, kumpulkan keluarga kami di syurga. Berikan kami menjadi suami yang amanah, menjadi istri yang amanah, menjadi anak yang amanah, menjadi pekerja yang amanah, menjadi manusia yang amanah. Jadikan istri kami istri yang salehah, suami kami suami yang saleh, anak dan keturunan kami keturunan yang saleh dan salehah. Jauhkan kami dari tipuan dunia, terlalai dengan dunia, terlalu nikmat dengan dunia dan lupa kepadamu ya Rabb. Jauhkan dari kenikmatan maksiat ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Awalan wa akhiran wa zakhiran wa batinan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan wa qala tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit yang disampaikan bermanfaat untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.